Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep keseimbangan suhu tubuh. Jadi ya saya harap ya di pagi yang cerah ini kalian semua sehat semua, moodnya bagus semua, bahagia semua, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Oke, kita lanjutkan mengenai keseimbangan suhu tubuh. Jadi kan kemarin kita sudah belajar nutrisi, cairan, kemudian habis itu yang dari konsep kebutuhan dasar dan banyak ya, udah banyak ini sudah pertemuan ke-6 nih, tinggal minggu depan terakhir dan UTS ya. Nah, jadi jangan lupa nih buat diulang-ulang lagi materinya supaya nanti UTS nggak sistem kebut semalam, tapi udah sering lah, sudah cukup paham dengan materi-materinya. Dan tolong siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. I want you to be critical in the discussions. Jadi saya pengen kalian tuh kritis. Jangan nanti baru connect-nya pas ngeliat soal ujian, oh ini ya, ini apa ya maksudnya. Jadi please try to have a deep thinking, critical thinking. Jadi kalian harus kritis gitu dan itu dihubungkan dengan asuhan keperawatan yang akan kita lakukan. Karena nanti UTS itu soalnya saya akan buat standar soal UKOM ya, ujian kompetensi, di mana kita akan mengkonekkan dengan asuhan keperawatan. Jadi ketika saya memberikan kalian materi tentang konsep, mau konsep apapun, mau suhu tubuh, nutrisi, cairan, eliminasi, kalian harus konekkan gimana sih Bu aplikasinya ke pasien. Nah, itu yang kalian sudah harus kritis seperti itu. Oke, jadi keseimbangan suhu tubuh. Nah, tubuh itu dapat berfungsi secara normal hanya dalam rentang temperatur yang sempit. Jadi, tubuh itu fungsi normalnya itu rentang suhunya sekitar 37 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit adalah 98,6 ya. Jadi kalau di Indonesia kita memang seringnya itu pakai Celcius ya. Tapi kalau di luar negeri itu mereka pakai Fahrenheit. Nah, 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Berarti kalau 37 plus 1, 38, 37 kurang 1, 36. Makanya suhu normal range-nya berarti biasa di 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Inilah rentang normal yang akan membantu tubuh melakukan fungsi normalnya, fisiologis normalnya. Apabila dia di bawah 36,5 atau di atas 37,5, pasti ada fungsi normal yang bisa terganggu. Nah, tubuh itu berespon adaptif sementara mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme tertentu. Jadi tubuh juga bukan berarti kalau di bawah 36,5 langsung ada gangguan, enggak juga. Dia itu akan ada respon adaptif. Gimana sih respon adaptifnya itu? Ada mekanisme tubuh itu namanya menggigil. Pernah kan ya menggigil kalau kalian demam atau lagi di tempat-tempat yang terlalu dingin gitu. Nah, ada menggigil kan, menggigil itu badan kita bergoyang-goyang. Menggigil ketika bergerak dari lingkungan hangat ke suhu 13 derajat. Dimana kita tahu 13 derajat ini considered-nya dingin ya. Kalau kalian ke daerah-daerah yang pegunungan itu biasanya suhunya sekitar segitu tuh, atau karena kalau suhu AC aja ya paling dingin itu 18 derajat. 13 derajat itu suhu yang di tempat-tempat yang pegunungan pada pagi hari. Nah, itu bisa 13 derajat. Atau mungkin kalau kalian nanti pergi ke negara-negara yang musimnya itu agak ekstrim, nah itu juga akan mengalami itu kalian suhu 13 derajat. Kalau di Jabodetabek kayaknya nggak pernah ya 13 derajat ini, karena suhu range di Jabodetabek itu antara 25, 35. Sekarang memang lebih panas sih ya, tapi nggak pernah kalau di Jabodetabek itu sekitar 13 derajat gitu. Oke. Kemudian, apabila terpajan panas lama, aktivitas metabolik tubuh itu meningkat dan meningkatkan kebutuhan oksigen jaringan. Nah, jadi tadi yang di atas nih ngejelasin kalau dingin, tapi kalau panas gimana? Kalau panas ada juga aktivitas metabolik tubuh itu jadi lebih meningkat. Jadi metabolisme tubuh itu lebih cepat dan oksigen itu dibutuhin lebih banyak karena panas gitu loh. Metabolisme itu kan panas, metabolismenya meningkat dan dibutuhkan oksigen lebih banyak. Oke.
Jadi ini dua mekanisme, ketika dia itu dingin, itu ada mekanisme itu menggigil, dan ada ketika dia panas, dia akan metabolisme tubuh lebih meningkat, dan jadi kebutuhan jaringan juga kebutuhan oksigen jaringan lebih meningkat. Nah, tolong dipahami dua konsep ini karena kita akan berkembang lagi nih nanti dari poin ini. Nah, gimana fisiologi suhu tubuh? Nah, suhu tubuh itu kan ada dua kemungkinan, tiga sebenarnya, panas, dingin, sama normal ya. Nah, jadi perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Jadi gimana sih kita mendapatkan suhu tubuh? Suhu tubuh itu adalah panas yang diproduksi, yang itu adalah hasil dari metabolisme, dikurangi oleh pengeluaran panas. Tubuh kita ini mengeluarkan panas ya. Jadi jangan pikir, makanya kalian kalau lihat pasien yang sudah meninggal itu dingin kan, karena sudah tidak ada pengeluaran panasnya. Tapi karena tubuh kita mengeluarkan panas, nah itu ada suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu adalah panas yang diproduksi, yang itu adalah dari metabolisme kita, dari aktivitas kita, dari ya fungsi tubuh kita lah, dan aktivitas dan lain-lain, dikurangi pengeluaran panas. Jadi pengeluaran panas karena tubuh kita memang mengeluarkan panas. Nanti kita akan belajar nih gimana cara mengeluarkan panas, dan itu juga jadi tugas kalian nanti. Jadi tolong diperhatikan materinya dari awal sampai akhir, karena tugas kalian itu akan saya describe sedikit di slide ini, walaupun nanti saya attach juga di Google Classroom ya. Nah, gimana kita mengukur suhu tubuh? Ada tempat pengukuran suhu inti dan suhu permukaan. Apa sih bedanya suhu inti dan suhu permukaan? Kalau suhu inti itu biasa disebut juga dengan suhu jaringan. Nah, itu dia relatif konstan, dijaga oleh mekanisme kontrol suhu. Jadi suhu inti itu dia stabil dan ada mekanisme kontrol suhu. Di mana mekanisme kontrol suhu? Nanti kita belajar. Kemudian ada suhu permukaan, dia relatif berfluktuasi, jadi mudah berubah gitu, tergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Jadi kalau suhu permukaan itu sangat dipengaruhi ya oleh lingkungan luar. Kalau kalian di tempat panas, nanti suhu permukaannya jadi cepat naik. Kalau kalian tempat dingin, suhu permukaannya juga drop. Jadi kalau suhu permukaan itu lebih fluktuasi ya, lebih naik turun gitu. Nah, suhu inti di mana aja kita ukurnya? Suhu inti itu bisa kita dapatkan di rektum atau rektal atau anus ya. Membran tipani. Membran tipani ini bagian dari telinga. Esofagus ini bagian dari sistem pencernaan. Arteri pulmoner dan kandung kemih. Ini tempat-tempat kita bisa mengukur suhu inti. Nah, suhu permukaan yang sering kita lakukan adalah mengukur suhu permukaan ya, karena suhu inti ini kalian bisa lihat tempat-tempatnya cenderung masuk gitu loh. Jadi kita bisa melakukannya mungkin pada pasien-pasien yang ada penurunan kesadaran, atau pada pasien anak yang memang kita benar-benar harus precise gitu, harus tepat gitu. Tapi kalau in general biasanya kita lakukan adalah pengukuran suhu permukaan. Suhu permukaan itu bisa kita ambil di aksila, aksila itu di ketiak ya, di oral, di mulut, dan di dahi. Ini yang kalian sering lihat sekarang nih, efek dari corona ya, pengukuran suhu itu di mana-mana gitu loh. Bisa juga kayak di tangan atau apa. Nah, itu juga itu dilakukan. Tapi yang idealnya itu memang di dahi, karena di dahi itu lebih precise gitu loh suhu tubuh kita. Nah, ini alat-alat pengukur suhu. Nah, dulu itu ini kalau menurut saya termometer merkuri ini termasuk alat pengukur suhu model lama ya, dan sekarang sudah tidak direcommended oleh Depkes ya. Jadi dari Depkes sekarang di rumah sakit itu alat-alat yang mengandung merkuri sudah harus dihilangkan, karena memang kita tahu merkuri itu efeknya tidak bagus untuk kesehatan kita. Tapi dulu ini banyak banget. Saya pun masih masih nge-lab dan masih pas saya dinas di rumah sakit, saya masih mengukur suhu dengan merkuri ya, dan ini sering pecah gitu. Dan memang ketika pecah ini sebenarnya sangat berbahaya, karena rasa itu kan adalah salah satu karsinogen, penyebab kanker. Jadi karena sekarang sudah banyak cara pengukuran termometer selain menggunakan merkuri ini, makanya ini sekarang sudah dihilangkan. Walaupun saya tetap masukkan, karena saya tahu nanti kalian nggak tahu di klinik atau kalian di daerah atau di mana ini masih sangat banyak digunakan ya termometer merkuri.
Nah, sekarang yang lebih banyak digunakan adalah digital. Digital ini alhamdulillah banyak ya. Dulu sih masih mahal, tapi sekarang sudah sangat murah, nggak mahal ya. Ada yang 20, 30, so ya everyone can have it. Dan ini lebih mudah lah digunakan. Tinggal dikepit di ketiak, kemudian dapat. Kemudian ini ada termometer arteri temporalis, jadi ditaruh di arteri temporalis kita dan dia akan memberikan suhunya berapa. Ini untuk bayi ya, ada termometer empeng digital gitu. Jadi ini apa ya, baby friendly gitu karena anaknya ngerasa kayak ngempeng padahal kita lagi ngukur suhunya. Dan ini dapat ngukur suhu yang lebih di daerah mulutnya. Jadi nggak sekedar suhu permukaan tapi suhu intinya. Kemudian ada lagi termometer di telinga digital. Nah, ini juga biasanya pada anak-anak karena kalau anak-anak itu untuk kita ngitung cairannya kita harus precise, nggak bisa sekedar kita cuma dari luarnya aja gitu terus oh segini terus kita ngitung cairannya karena perbedaan sedikit itu kebutuhan cairannya akan berbeda dan kita harus sangat hati-hati pada anak sama dengan kemarin saya bilang kebutuhan cairan ya dia akan meningkat pada anak-anak karena kan luas permukaan tubuhnya itu kecil jadi kita harus benar-benar melakukan pengkajian itu dengan tepat pada anak. Nah, ini ada lagi ini yang untuk termometer di telinga ya, tempatnya seperti ini. Jadi ini buat ngecasnya gitu, nanti tinggal ditaruh di daun telinga apa sih di lubang masuk telinga, dipencet nanti akan kelihatan. Oke. Nah, ini untuk pada bayi ya. Pada bayi itu banyak memang dan walaupun sekarang yang merkuri ini sudah jarang sih ya, tapi masih banyak digunakan. Kalau di rumah sakit sih kalau rumah sakitnya sudah akreditasi itu sudah tidak boleh gitu. Tapi kalau di rumah sakit yang masih belum akreditasi, belum ini masih banyak digunakan. Nah, pada bayi itu termometernya beda-beda. Ada yang oral dan rektal. Yang penting banget nih oral sama rektal. Kalian harus bisa bedain ya, jangan sampai yang rektal dipakai buat oral, yang oral dipakai buat rektal. Ini penting banget jangan sampai ketuker ya. Jadi kalau yang oral itu bedanya dengan rektal, ini tipnya itu long. Jadi ujungnya itu panjang ya. Ini panjang pada termometer oral. Nah, sementara kalau yang rektal dia itu lebih bulat gitu, lebih bulat, lebih bantet gitu. Karena kan dia hanya dimasukkan sedikit gitu ke ujung anus. Sementara kalau oral kan mulut bayi itu lebih panjang, jadi dia long tip gitu loh. Kemudian yang rektal itu juga ujungnya ini di sini biasanya merah. Kalau yang oral itu biasanya ujungnya itu biru atau hijau biasanya. Jadi hati-hati, kelihatannya sama. Kalau kalian ngeliat ini, kalian mikirnya sama nih gitu. Nanti jangan-jangan yang rektal kalian pakai ke orang kan jadi itu menyebarkan penyakit. Jadi hati-hati benar-benar perhatikan ini untuk yang oral atau untuk yang rektal. Kalau kalian tidak yakin, boleh bertanya. Jangan main langsung menggunakan kalau tidak bertanya. Karena pasti efeknya nanti ke pasien ya. Nanti pasti kalau kita pakai yang rektal dipakai ke oral kan nanti meningkatkan penyebaran infeksi dan lain-lain. Jadi perhatikan benar-benar mana yang termometer untuk oral dan termometer rektal. Kalau flat oral ini juga ada, jadi di apa ya biasanya di bawah lidah itu bisa diiniin hampir sama memang dengan yang oral, cuma bedanya dia agak lebih gendut saja sedikit dan dia itu sama bedanya pastinya kalau yang oral itu adalah panjang gitu, panjang di tipnya ini, sementara kalau yang rektal itu lebih bantet gitu loh. Jadi ini yang kalian harus tekankan adalah perbedaan termometer oral dengan termometer rektal. Nah, ini materi yang saya tambahkan sesuai dengan perkembangan sekarang ya, dengan COVID-19 ini kalian harus tahu nih namanya termometer yang no touch termometer. Jadi karena COVID ini kan kita benar-benar membatasi namanya physical distancing ya, kita nggak mau kena sama orang. Nah, makanya kita punya termometer yang no touch, nggak ada sentuhan. Nah, tapi tetap ada namanya termometer yang kontak. Apa sih bedanya? Oke, kita lihat satu-satu. Kalau kontak itu harus ada physical contact ya, physical contact kayak tadi ya termometer oral, rektal itu bisa dibilang itu kayak ada physical contact. Kalau no touch itu nggak ada, kita tidak harus berhubungan, tidak ada physical touch dan kita hanya menggunakan panas konduksi, panas tubuh di permukaan, hanya konduksi.
Nah, kemudian kalau yang kontak juga nggak bisa digunakan dengan jarak tertentu, dia harus langsung kena gitu loh. Nah, itu yang susahnya yang kontak. Nah, kalau no touch itu kita bisa gunain dengan berjarak kayak yang sekarang kita rasakan ya, kita masuk ke mall, kita masuk ke toko, kalian masuk ke nanti ya mudah-mudahan segera kalian bisa ke kampus kita ke Atlanta, di bawah itu di lobi juga akan dilakukan pengukuran suhu. Oke, kemudian it cannot measure temperature if the object moves. Jadi objeknya itu harus diam ya. Tadi kan makanya yang oral, yang rektal kita tuh berusaha objeknya itu diem gitu loh, jangan gerak-gerak dulu. Kita mau dapetin suhunya dulu. Nah itu susahnya juga yang kontak. Kalau no touch, objeknya mau bergerak, mau apa tuh bisa karena dari jauh aja kan ditembak set gitu. Kita langsung oh ya ini suhunya gitu. Kemudian kontak juga sentuhan manusia itu penting, kalau yang no touch itu nggak diperlukan. Kemudian it needs to be inserted and need time of 2 minutes before it can declare result. Jadi juga kekurangnya no touch kontak ini dia lebih waktunya lama gitu kan. Tadi dibilang pasiennya harus diam, kemudian 2 menit baru kita dapat hasilnya. Tapi memang lebih precise, lebih tepat gitu loh. Tapi kalau yang di no touch itu nggak pakai lama gitu kan. Kayak kita ditembak langsung pas dipencet langsung dapat hasilnya gitu. Jadi semua termometer ada plus minusnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kontak termometer ini kayak yang saya tadi bilang pada bayi-bayi yang kita mau precise, kita dapat suhunya benar-benar, ini tetap harus kita lakukan. Oke, tapi tentunya dengan cara yang benar ya, dengan sekarang dengan adanya isu COVID-19 ini, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita mengukur suhu pun tidak menularkan penyakit atau kita tidak tertular penyakit yang ada di pasien tersebut. Nah, ini yang no touch thermometer, ini kalian sudah banyak lihat ya, saya rasa mekanismenya kita hanya tinggal mencet di bagian ini, kemudian kelihatan suhunya. Kalau suhunya itu tinggi, ini warnanya merah biasanya ya, warnanya merah. Ini feature-nya di sini ada bilang on and off-nya, kemudian dia ada memori bisa menyimpan, kemudian dia itu ada keterangannya bisa diatur, kemudian dia itu tidak berisik, kemudian dia itu ada ada mode-mode-nya, ada beberapa mode-mode-nya gitu loh. Jadi kita bisa atur, kita mau dapat, jadi kan ini bisa misalnya mau Celsius atau Fahrenheit itu bisa juga di setel. Jadi ini kalau menurut saya termometernya friendly user banget ya, everyone can use it gitu loh. Nggak harus belajar jadi perawat untuk menggunakan ini karena memang kalau kita lihat di mall-mall sekarang security atau mungkin tukang parkir atau apa bisa pakai karena memang tinggal pencet aja dan tinggal baca. Jadi kan ini memang sangat mudah digunakan. Nah, berapa sih normal body temperature? Sebenarnya setiap usia itu range-nya berbeda-beda. Balik lagi tergantung dari luas permukaan tubuh, fisiologi tubuh, dan lain-lain. Tapi memang secara normal sih ya, kita range-nya kalau untuk dewasa 36,5 sampai 37,5. Walaupun di sini kalian lihat kalau pada lansia tuh malah cenderung ketika dia makin tua itu agak lebih di suhu aksilanya itu lebih rendah gitu. Tapi ya ini nice to know aja, kalian harus tahu ternyata pada anak-anak dan lansia terutama itu yang paling sensitif, yang kita harus benar-benar hati-hati dalam pengukuran suhu. Oke, nah ini yang lebih gampangnya kalau menurut saya. Di sini yang kalian bisa lebih menghafal, nggak dihafal ya, memahami lah konsepnya. Jadi suhu tubuh normal itu kita di range ini 36,4 sampai 37,4. Ini yang hijau ini normal secara Celsius and Fahrenheit. Kalau Fahrenheit dari 97,6 sampai 99,4. Nah, yang sudah merah ini kondisi fever atau demam ya. Dari 37,6 atau 99,6 Fahrenheit until 41. 41 ini sudah harus hati-hati banget nih. Anak-anak tuh kalau udah di suhu 39, 40, nah ini udah harus hati-hati. Apalagi kalau ternyata dikasih antipiretik nggak turun juga. Nah ini harus sangat hati-hati. Jadi kalian kalau membaca ini, lihat yang normal itu yang hitam dan hijau, yang merah ini kondisi yang sudah fever atau piretik ya.
Pada baby, nah ini kan dibilang pada baby normalnya 36,4 atau 97,5 Fahrenheit. A fever is usually considered to be a temperature of 38. Jadi di atas 38 atau di atas 100,4 itu sudah diconsider sebagai kondisi demam. Oke. Body temperature for children, nah normalnya adalah 37 degree Celsius, 37 derajat Celcius atau 98,6 degree Fahrenheit. Nah, ini body temperature untuk anak-anak. Sementara untuk dewasa, normal body temperature ketika diukur melalui ketiak is about 36,5 degree Celsius or 97,7 degree Fahrenheit. Jadi kalau untuk dewasa tuh udah lebih tidak sehangat anak-anak. Jadi anak-anak yang lebih hangat di 37, kalau dewasa 36,5. Jadi tolong dihafalkan, ini range normal, kalian harus hafal karena nanti ketika kalian mengukur pasien, apabila dia sudah ada demam nih, terutama anak-anak berarti di atas 38, nah kalian sudah harus kolaborasi dengan dokter. Apa yang harus dilakukan supaya jangan sampai demamnya itu berkelanjutan pada anak ataupun pada lansia yang sangat kita harus hati-hati. Nah, terus gimana sih cara mengontrol suhu itu? Nah, pengontrolan suhu itu ada neural dan vaskular itu dilakukan di hipotalamus. Di mana hipotalamus itu? Hipotalamus itu di bagian di kepala kita, di otak kita. Nah, ada ini satu kecil memang hipotalamus itu, tapi fungsinya banyak banget ya. Jadi nanti kalian juga akan belajar lebih mendetail di KMB banyak fungsi hipotalamus. Nah, salah satu fungsi hipotalamus adalah terkait kontrol suhu. Hipotalamus itu ada dua, hipotalamus anterior yang menghadap ke depan dan posterior yang belakangnya gitu. Nah, kalau yang anterior itu dia mengontrol pengeluaran panas, sedangkan yang posterior di belakangnya mengontrol produksi panas. Jadi ada dua fungsi hipotalamus, yang anterior untuk pengeluaran, dikeluarkan panasnya, kalau yang posterior itu produksi panas. Dan ketika ada gangguan pada hipotalamus, mau itu dia karena stroke, karena kecelakaan atau lain-lain, yang pasti dua fungsi ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi hati-hati, kita kepala ini kan makanya banyak sekali ya organ-organ penting di kepala kita. Jadi kita benar-benar harus menjaga nih supaya kepala kita tidak sampai ada kerusakan organ-organnya sehingga fungsi organ tubuh dapat berjalan dengan maksimal. Nah, ini nanti akan ada di penugasan kalian. Ini adalah mekanisme pengeluaran panas. Ada banyak mekanisme pengeluaran. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 pengeluaran panas tubuh kita, empat ada 4 nih pada bayi ya. Ada ini nih konduksi, ada radiasi, ada konveksi dan evaporasi. Ini contoh pada bayi. Nah, pada dewasa juga ada evaporasi, ada radiasi, ada konveksi dan juga ada konduksi. Pada dewasa nih dijelasin nih, evaporasi biasanya sekitar 22%, radiasi 60%, konduksi 15%, konveksi juga ada, dan conduction 3%. Nah, tugas kalian nanti salah satunya ya, karena nggak cuma satu tugasnya dong, karena nanti saya kasih waktu yang cukup panjang kok untuk kalian mengerjakannya. Tugas kalian adalah mendeskripsikan. Kalian pilih salah satu, kalian mau describe-nya pada anak atau pada dewasa, tapi kalian jelasin apa sih maksudnya evaporasi, apa maksudnya radiasi, apa maksudnya konduksi, konveksi, dan konduksi. Nah, gitu. Jadi kalian jelasin ini apa dengan karena ini kan cuma baru bentuknya gambar nih. Kalian jelasin evaporasi itu pengeluaran panas dan gini-gini. Nah, kemudian radiasi seperti ini, konduksi. Jadi kalian jelaskan, dan kalau boleh mau pakai kasus, mau pakai contoh lebih bagus. Kalian pilih, terserah kalian mau pada dewasa atau anak, sebenarnya hampir sama ya. Tapi kalau kalau kalian kasih kasus itu lebih jelas gitu loh. Oke, jadi ini salah satu tugasnya. Nah, kemudian kulit pada regulasi suhu tubuh. Peran kulit itu untuk isolasi tubuh. Jadi kan kulit itu ngelapisin ya, kayak kalau handphone tuh casingnya lah. Vasokonstriksi mempengaruhi jumlah aliran darah dan kehilangan panas pada tubuh dan sensasi suhu. Kulit, jaringan, subkutan, dan lemak menyimpan panas di dalam tubuh.
Kulit disuplai oleh reseptor panas dan dingin. Bila kulit kedinginan, sensornya mengirim sinyal ke hipotalamus menggigil untuk meningkatkan produksi panas, menghambat keringat, dan vasokonstriksi. Jadi pertama pertahanan tubuh kita terhadap suhu itu adalah kulit kita. Nah, nanti ketika karena di kulit itu ada reseptor panas dan dinginnya. Nah, nanti kalau dia kedinginan atau kepanasan, nah dia akan ngirim sinyal ke hipotalamus untuk ya tergantung, kalau dia menggigil berarti dia meningkatkan produksi panas, kalau dia terlalu panas ada lagi. Jadi dari kulit inilah yang nanti akan membantu hipotalamus untuk bereaksinya seperti apa. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh banyak faktornya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 5 faktor yang terutama. Pertama pada usia, ya pada bayi yang saya selalu bilang pada bayi dan lansia hati-hati, kebutuhan cairan, kebutuhan suhu itu sangat sensitif, jadi perawatnya harus care. Nah, pada bayi ada keluar dari area hangat ke suhu berfluktuatif, kontrol suhu imatur. Jadi memang pada bayi hipotalamusnya itu masih masih imatur kan, masih baru usianya tergantung usia bayinya, misalnya hipotalamusnya baru berfungsi 6 bulan, jadi belum belum alert gitu loh. Beda dengan dewasa yang sudah dipakai bertahun-tahun, contohnya dewasa udah 15 tahun, hipotalamusnya sudah alert, sudah sadar, oh iya ini badan peningkatan suhu tubuh nih, berarti udah ada tuh respon dari hipotalamusnya, oke kamu butuh cairan banyak, ada rasa haus apa. Nah, bayi kan tidak bisa menjelaskan itu, bayi tidak bisa bilang saya haus nih, suhu tubuh saya meningkat atau apa. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Sama juga dengan lansia. Lansia juga sangat sensitif terhadap perubahan suhu tubuh. Kemudian ada kadar hormon. Hormon progesteron wanita. Nah, ini biasanya pada wanita-wanita menopause juga ya, itu cenderung mudah ngerasa panas. Jadi dia itu berkeringat karena kontrol vasomotor tidak stabil. Ada lagi olahraga ya, ketika kita olahraga, kita aktivitas, dan pastinya ada peningkatan suhu tubuh. Kemudian stres juga. Nah, ketika orang stres, orang berpikir jadi cemas, jadi deg-degan atau apa, nah itu juga meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan saraf. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi suhu tubuh kita. Kayak yang tadi saya bilang, kalau tinggal di pegunungan yang dingin, ya pasti suhu tubuh kompensasi tubuhnya akan lebih banyak menggigil. Beda di suhu yang panas gitu loh. Ketika suhu tubuh yang panas itu metabolisme tadi meningkat dan juga kebutuhan oksigen menjadi meningkat gitu loh. Jadi kayak sekarang nih kita juga dengan banyak hujan. Jadi kan saya kan tinggal daerah Depok ya. Saya ngerasain tuh kalau pagi itu alhamdulillah jadinya sejuk gitu loh, malah cenderung dingin. Nah, itu karena ada pengaruh lingkungan gitu dan pastinya akan berpengaruh ke suhu tubuh kita. Nah, apa aja perubahan suhu tubuh? Ada beberapa perubahan suhu tubuh yang tentunya kalian sebagai perawat harus paham ya. Saya tidak mau hanya hafal tapi paham karena memang ini adalah tugas dari perawat untuk mengkaji terkait suhu tubuhnya. Pertama ada yang namanya demam atau bahasa medisnya kita bilang hiperpireksia. Makanya kalau obatnya untuk demam biasanya antipiretik. Jadi kalian kalau belajar bahasa mediknya kalian tahu akan saling koneksi. Jadi kalau hiperpireksia, obatnya itu biasanya antipiretik karena itu berhubungan dengan demam. Ada lagi namanya kelelahan akibat panas. Jadi kan mungkin kalian juga merasakan ya di Depok ini walaupun musim hujan tapi pas siangnya kadang hardang banget ya, panas sekali gitu loh. Jadi nah ketika panas itu tubuh kita akan lebih mudah lelah. Kenapa? Karena tadi yang di awal dijelasin metabolisme tubuh kita itu meningkat. Jadi ketika panas memang semua jaringan dan sel-sel di tubuh kita tuh jadi bekerja lebih banyak dan pastinya kita akan menjadi lebih mudah lelah. Kemudian ada namanya hipertermi, tentu kalian harus tahu nih hipertermi berarti lebih tinggi dari suhu normal, hipotermi itu adalah lebih rendah dan heat stroke. Nah, heat stroke ini juga perawat harus tahu karena sekarang di Indonesia dengan perubahan suhu kita yang ekstrim, kita juga harus hati-hati dengan heat stroke. Terutama apalagi kalau di tempat-tempat yang lagi ada musim panas ya. Ini heat stroke ini banyak menimbulkan gangguan dan banyak pasien ke rumah sakit karena gangguan heat stroke ini. Oke, kita jelaskan satu persatu ya.
Oke, hiperpireksia. Hiper ya, tadi kan sudah dijelaskan berarti lebih atau tinggi. Nah, tadi atau sama lah saja biasanya orang awam ngomongnya demam gitu. Tapi kalau kita sebagai tenaga medis kita bisa menggunakan ini hiperpireksia. Mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga terjadi peningkatan suhu abnormal. Makanya biasanya kalau hiperpireksia ini di suhunya udah di 38, 39. Kenapa suhunya jadi meningkat? Itu bisa disebabkan oleh pirogen. Pirogen itu agen yang menyebabkan pireksia gitu loh. Agen yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh itu bisa bakteri atau virus yang menyebabkan peningkatan suhu. Jadi karena ada bakteri dan virus terjadi peningkatan suhu tubuh. Gimana mekanismenya? Oke, kita akan belajar mekanismenya. Pertama, bakteri atau virus itu masuk ke dalam tubuh. Oke, jadi bakteri atau virusnya bisa macam-macam. Bisa bakteri misalnya kayak virus deh kayak sekarang COVID-19. Nah, ini COVID-19 ini walaupun bukan tanda yang khas ya, ada demam, tapi kan salah satu yang kita harus aware banget kalau sudah ada demam. Jadi kan dari virus COVID-19 itu bisa menyebabkan pirogen antigen mempengaruhi imun. Jadi pirogen keseimbangan ketahanan tubuhnya sudah berubah. Kemudian leukosit itu berusaha ngelawan. Ayo lawan gitu loh. Ada virusnya ini kita berusaha ngelawan. Kemudian ngerangsang hipotalamus. Kemudian tubuhnya itu meningkat produksi panasnya. Tubuh meningkat produksi panas, kemudian tubuhnya menjadi karena produksi panasnya itu meningkat, dia juga menghemat, jangan sampai kurang nih nanti kita harus hemat juga. Kemudian tubuhnya jadi menggigil gemeter gitu karena dia berusaha mempertahankan panas tubuh. Kemudian dia men-set poin baru suhu tubuh, ada febris sampai dengan evaporasi dan afebris. Afebris berarti kondisi tidak febris. Jadi ini kurang lebih ini patofisiologi ketika terjadi hiperpireksia, yaitu yang salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah tabelnya ya, maksudnya trennya, bagaimana tren terjadi hiperpireksia. Pertama, penderita itu awalnya kan suhu tubuhnya normal, kemudian dia mulai nih ketika suhu tubuhnya agak naik, dia bukan ngerasa kepanasan, malah pertama dia ngerasa kedinginan, tapi untuk mempertahankan supaya suhu tubuhnya itu nggak makin naik, dia itu malah jadi tubuhnya menggigil. Jadi kan kalau menggigil itu dia mempertahankan produksi panasnya. Nah, dia jadi ngerasa ngegigil gitu loh. Ada demam di sini. Kemudian ketika dia setelah menggigil itu merasa kedinginan, awalnya baru dia mulai merasa panas. Tubuh berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi makanya kalau kita ada suka ngomong istilahnya keringet dingin ya, keringet dingin karena dia keringetan tapi masih panas gitu loh. Jadi bukan keringetnya kayak es gitu, tapi dia keringetan tapi tubuhnya itu panas. Nah, kelelahan akibat panas terjadi bila diaforesis yang berlebih. Ini berlebih ya. Berlebih menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Tindakannya kalau orang-orang yang lelah akibat panas ini ya, tadi kan kalau saya bilang nih sekarang ini kan di kondisi penghujan ini di Depok kan kalau jam-jam 12 jam 1 itu panasnya subhanallah ya gitu loh, kayaknya panasnya mentereng banget. Nah, kalau orang tuh berjemur gitu kan, yang benar kan kita berjemur di range jam 9 jam 10. Ini mungkin orangnya aduh saya lagi, atau mungkin bukan dia berjemur tapi dia memang kerja fisik, contohnya saudara-saudara kita yang kerjanya misalnya jadi tukang atau dia sapu jalanan atau dia tukang parkir dan lain-lain gitu. Nah, itu kan diaforesisnya itu berkeringatnya itu berlebih. Karena berkeringat berlebih, dia itu akan kehilangan cairan dan elektrolit berlebih. Nah, kalau sampai dia kelelahan sampai kelelahan akibat panas, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita pindahin klien ke lingkungan yang lebih dingin dan memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalau pasiennya masih sadar dan masih kooperatif, tentunya kita kejar dengan cairan per oral. Tapi kalau dia sudah sampai pingsan, tidak sadar, ya gitu kita kejar dengan cairan intravena. Jadi memang kita harus aware ya dengan perubahan panas sekarang di Jabodetabek juga, jangan sampai tubuh kita ini sampai kelelahan akibat panas.
Nah, kemudian ada hipertermia. Hipertermia ada kondisi yang lumayan ekstrim ya, namanya hipertermia malignan. Jadi malignan itu adalah kondisi tidak dapat mengontrol produksi panas pada orang yang rentan menggunakan obat anestesi tertentu. Jadi ini kondisi penyakit di mana orang itu dia itu jadi nggak bisa ngontrol, jadi ada gangguan di hipotalamisnya efek dari obat anestesi tertentu. Ini peran anestesi ya, makanya biasanya akan nanya ada alergi nggak atau apa, karena kita nggak mau terjadi kondisi hipertermia malignan. Nah, gimana apa yang kita lakukan kalau ada hipertermia malignan, HM ini hipertermia malignan ya, menghentikan pemberian agen anestesi, kita harus segera stop, jangan sampai ditambah lagi, tambah parah dong kondisi pasiennya. Kemudian kita melakukan pendinginan pasien menggunakan cairan intravena atau pemberian es secara topikal juga berguna untuk menurunkan suhu. Jadi ini hipertermia malignan ini kondisi pada pasien-pasien tertentu efek dari anestesi. Itu yang harus kalian ingat. Nah, heat stroke ini banyak ya terjadi, tapi saya mulai agak paham terutama ya ketika saya ngerasain di Riyadh itu musim panas ya, musim panas itu di sana subhanallah ya bisa di range-nya di 55 sampai 60 dan itu memang benar-benar ada efek berkunang-kunang ya di saya itu ya ketika jadi ketika saya misalnya kan kalau di kampus di rumah itu kan semua alhamdulillah bisa dikejar dengan AC ya, tapi ketika saya dari kampus saya mau pulang ke rumah saya naik mobil, nah itu kan saya harus keluar kan dari koridor kampus saya gitu, saya masuk ke mobil, nah itu memang yang pada panas ekstrim itu ketika saya hanya jalan dari koridor atau dari tempat saya menuju tempat parkir ke mobil itu berasa akan tubuh saya bagaimana berusaha mengkompensasi panas yang sekitar 55 sampai 60 itu ada efeknya ke tubuh saya. Nah, apa yang terjadi pada heat stroke? Heat stroke itu adalah pajanan lama. Jadi kalau lama, makanya pada ketika suhu lingkungan itu tidak cooperate sama kita ya, maksudnya nggak nyaman buat kita, itu memang yang harus kita hindari adalah pajanan lama. Nggak usah lama-lama di luar kalau kita tahu ini suhunya tidak bersahabat sama kita. Jadi pajanan lama sinar matahari dengan suhu tinggi terjadi malfungsi hipotalamus. Jadi hipotalamus itu udah nggak bisa kompensasi lagi sehingga berisiko kematian. Berisiko pada penyakit kardiovaskuler, hipotorit, pada penderita penggunaan alkohol, diabetes, konsumsi diuretik itu ya obat untuk sering berkemih, dia sering buang air kecil, pekerja dan olahraga berat. Tanda dan gejala biasanya dia ada konfusi itu bingung, delirium, sangat haus, mual, kram otot, gangguan visual, inkontinensi, kulit hangat dan kering. Nah, siapa aja yang beresiko? Tadi ini terutama orang-orang tua. Ini sangat beresiko. Anak-anak juga beresiko. Atlet ya, atlet kan kerjaannya dia memang aktivitas fisik. Oh, dia lari-lari mulu gitu. Udah olahraga dari pagi ternyata sampai siang masih olahraga. Ini juga beresiko. Kemudian outdoors workers, orang-orang yang kerja di luar. Ini sangat beresiko dan harus hati-hati. Mungkin ada saya sedikit cerita ya. Jadi alhamdulillah sekitar tahun 2012 ya, ayah saya itu melaksanakan ibadah haji gitu kan sama ibu saya dan kakak saya. Alhamdulillah kakak saya yang perempuan ikut ya. Nah, ayah saya memang ada penyakit jantung dan dia itu punya kebiasaan memang minumnya itu intake-nya itu kurang gitu loh. Karena kalau ditanya Papa minum yang banyak, males ke kamar mandi gitu. Nah, ketika hajian kan itu apalagi dan itu terjadi pada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari orang dikumpulkan di padang Arafah ya kan untuk berdoa, ada khutbah dari ustadznya dan beribadah lah pokoknya. Tapi kan itu adalah kondisi di lapangan luas gitu ya yang pastinya panas walaupun memang di tenda. Nah, qadarullah gitu. Kakak saya sudah memberikan air ke ayah saya gitu loh. Tapi memang karena orangnya nggak terlalu suka minum gitu. Nah, airnya itu dikasihin ke orang lain gitu. Karena mikirnya ini orang lebih butuh, udah kasih aja lah daripada nanti mungkin mungkin ayah saya mikirnya nanti kalau minum terus wudhu lagi nanti batal wudhunya. Sementara ini orang banyak dia pengen berdoa banyak dan lain-lain lah. Nah, sementara ayah saya itu ketika hajian usianya sudah mendekati 70 dan juga sudah dengan penyakit jantung juga. Nah, kejadiannya
Kurang lebih setelah, belum sampai, siang-siang itu sudah terjadi demam, suhu di sekitar 39-40 gitu, dan ya alhamdulillah sih ada tim medis dan alhamdulillah itu cepat disadari. Jadi kakak saya yang langsung sadar tiba-tiba, "Ini Papa kenapa panas banget?" Nah itu langsung dikompres dengan ihramnya itu direndam sama air, langsung dikompres dengan dibungkus sama ihramnya itu supaya suhu tubuhnya itu menurun. Kemudian langsung dikasih minum banyak, termasuk juga diberikan kan cairan dan elektrolit salah satunya adalah oralit. Langsung diberikan minum banyak dan itu ya kita paksa ya, walaupun memang awalnya ayah saya tuh kayak ya karena dia sudah merasa haus juga, sudah ada perasaan haus kan ya, sudah ada perasaan haus jadi dia mau minum banyak, dikasih oralit, dikejar cairannya. Alhamdulillah tidak sampai penurunan kesadaran, tapi demamnya itu cukup tinggi dalam range waktu sekitar sampai sore itu ya, sampai sore. Jadi ketika kan setelah Arafah itu ada kegiatan Musdalifah ya, maksudnya setelah selesai sampai maghrib itu di Arafah, di Musdalifah, kemudian mengumpulkan batu-batu kan ya, sampai ke Musdalifah itu sempat masih agak dipapah gitu loh karena masih lemes gitu, dipapah di Musdalifah untuk mengumpulkan batu-batu, tapi alhamdulillah paginya ketika mau lempar jumroh gitu, nah itu sudah agak seger karena memang cairan dan elektrolitnya sudah cukup. Dan jadi memang heat stroke ini kondisi yang sangat berbahaya. Nah itu kalau sampai itu nggak ketahuan, itu bisa sampai menimbulkan kematian. Dan ini banyak kejadian ya. Jadi pada tempat-tempat yang kondisinya ekstrim, saya bilang ya kayak di Saudi itu, saya ngerasain di suhu 55-60 pada saya masih usia ya baru saya 28-30 lah waktu itu saya di Saudi itu saya saja kompensasi tubuh saya tuh sudah ada berkunang-kunang gitu loh. Maksudnya sudah langsung set gitu loh. Kayaknya tekanan darah saya jadi meningkat atau apa. Jadi kayak saya tidak bisa berkompensasi dengan baik. Apalagi pada lansia dan anak-anak yang sistem tubuhnya tidak matur. Jadi ini kejadian heat stroke yang sangat banyak terjadi pada suhu-suhu ekstrim. Dan saya lihat sekarang di Indonesia ya, di Depok saja sudah lumayan seperti ini nih. Saya sudah ngerasain nih, saya termasuk yang nggak terlalu suka nih kalau siang-siang keluar gitu. Jadi alhamdulillah ya kita sekarang ada Babang Gojek, Babang GoFood ya yang bisa ngirimin kita makanan tanpa kita harus keluar, karena memang efeknya itu kerasa gitu loh. Apalagi kalau kita tidak terbiasa aktivitas luar gitu loh. Kita di luar setengah jam aja itu pasti akan terasa pusing, akan terasa jadi sakit kepala, tekanan darah jadi bisa meningkat atau menurun, haus berlebih dan lain-lain. Nah, apa gejala dari heat stroke? Pertama bisa dia no sweating, nggak berkeringat. Ya, memang di Saudi itu kelembapannya sangat rendah. Jadi di sana itu panas tinggi tapi tidak berkeringat. Jadi jangan membayangkan kalau kalian ke Saudi itu kalian panas banget terus keringetan ini. Enggak, karena kelembapannya rendah. Jadi saya makanya orang sana pun nggak tipikal kayak kita yang mandi sehari 2 kali. Mereka mandi bisa 2 hari 3 hari sekali is okay karena memang tidak berkeringat. Kemudian tubuh bisa kemerahan ya, itu bisa sangat terjadi. Kemudian pusing, ya, ini terjadi sering sama saya, pusing dan sakit kepala ini terjadi sering banget sama saya ya. Pokoknya saya tuh kalau udah musim panas atau musim dingin, kalau udah terlalu ekstrim saya akan banyak kegiatan indoor karena saya tahu mekanisme tubuh saya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian ada pinpoint pupils ya, matanya jadi kayak cuma bisa satu arah, itu makanya saya bilang kayak agak berkunang-kunang, vomiting bisa sampai muntah dan kehilangan kesadaran. Ini sudah pada kondisi parah. Prevention, apa yang harus dilakukan? Minum banyak. Iya, we need to drink a lot of water. Jadi kalau di kondisi-kondisi ekstrim kita harus minum banyak karena tubuh kita harus terhidrasi. Saya termasuk orang yang cerewet dengan cairan, makanya saya tipikal yang kalau pergi-pergi tuh bawa botolnya banyak, botol air putih, kemudian kadang ada susu, ada apa, karena saya ngerasa tubuh saya akan bisa berfungsi secara normal kalau saya bantu dengan cairan. Kemudian nggak usah minum alkohol atau kafein, jadi kopi-kopi jangan karena dia menarik cairan. Kemudian kalau diperlukan kita didinginkan dengan shower. Nah ini kalau sudah kondisi-kondisi panasnya berlebih, kita mau yang lebih cepat.
tadi yang saya bilang sama kalau pada kondisi ayah saya waktu itu ihramnya dibasahin bener-bener terus dibungkus dengan ihram. Ini salah satu mekanismenya sama nih dengan cold showering. Kemudian wear light protection, jadi jangan pakai baju yang tebel-tebel, pakai yang bahannya tuh nyerap keringat, maksudnya yang tipis, yang adem lah. Kemudian do not stay or close car. Nah, ya jangan di dalam mobil karena mobil maupun pakai AC atau apa tetap aja dia itu menghantarkan panas. Kemudian kurangi kurangi kegiatan outdoor ya. Kalau memang kita bisa indoor ya udah kita indoor. Jadi outdoornya itu dibatasi gitu. Misalnya oke, outdoornya dari jam 6 sampai jam 9, setelah itu sudah di dalam sampai nanti sudah sore baru kita outdoor lagi. Oke, jadi ini tentang heat stroke. Jadi tolong kalian pahami dengan baik supaya kalian juga ngerti. Karena memang kondisi heat stroke ini saya rasa sekarang makin banyak ya di Indonesia karena efek dari suhu lingkungan yang memang menjadi lebih ekstrim. Oke, hipotermia. Hipotermia kalau ini adalah dingin ya. Jadi paparan dingin terus-menerus sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas. Tanda dan gejalanya pertama gemeter, gemeter kan menggigil. Bisa sampai hilang ingatan, bisa depresi, tidak mampu menilai frekuensi jantung, tekanan darah turun, kulit sianotik ya. Sianotik itu jadi biru, disripia jantung hingga tanda klinis mirip orang mati. Mirip ya, belum mati ya. Mudah-mudahan sih jangan. Kita kan pengennya pasien kita itu status kesehatannya meningkat. Kemudian ada lagi namanya radang beku atau frostbite. Kristal es terbentuk di dalam sel, ini disebabkan kerusakan sirkulasi dan jaringan permanen. Ini kalau kalian saya pernah lihat ini, saya belum pernah lihat langsung ya, tapi saya lihat di film-film ya. Kalau kalian lihat yang di film-film yang kayak dia lagi di kutub atau apa, kan ini ada tuh ya tubuhnya kayak ada frostbite-nya gitu, kayak ada es-esnya itu. Nah ini adalah ada terbentuknya kristal air. Apa tanda-tanda hipotermia? Pertama dia ada kebingungan, confusion. Kenapa sih ini hari apa ya? Kamu siapa? Nah itu sudah ada tanda-tanda confusion, kebingungan. Shivering, menggigil. Menggigil itu juga adalah tanda hipotermia. Kemudian difficulty speaking, susah berbicara. Dia kayak mau ngomong tapi susah menyampaikan. Itu juga tanda dari hipotermia. Kemudian ngantuk, sudah mulai diajakin ngomong, diajakin aktivitas lebih saya ngantuk mulu. Nah, itu juga tanda hipotermia. Dan stiff muscle, ototnya itu kaku. Nah, itu adalah tanda hipotermia dan kita harus aware dengan tanda-tanda ini. Hipotermia. Jadi kondisi tubuh ketika mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan pada suhu dingin. Biasanya suhu bagian dalam tubuh itu di bawah 35 derajat Celcius atau di bawah 95 derajat Fahrenheit. Hipotermia terbagi ke dalam berapa fase atau stadium. Gejalanya mulai dari pusing, menggigil hingga halusinasi layaknya orang yang tengah kesurupan. Meski berawal dari gejala ringan, penyebab ini banyak menyebabkan kematian. Jadi tadi terlalu panas, terlalu dingin, ini bisa menyebabkan kematian. Pertolongan pertama, kita adalah memberikan lingkungan yang hangat. Jadi kalau orang di luar, kita taruh lingkungan yang hangat supaya dia kondisinya tidak terlalu dingin. Hipotermia pada yang bisa menyebabkan kematian, terutama ini pada pendaki-pendaki gunung ya. Pendaki gunung kan di gunung tadi saya sudah jelaskan itu kondisinya dingin. Nah mungkin dia tersesat atau apa sampai dia nggak dapet tempat yang hangat. Nah ini tentunya kita makanya ketika pertama kali menolong tuh kita harus benar-benar kasih selimut yang banyak gitu kalau kita belum bisa ketemu tempat yang hangat. Jadi pertama kita masukkan ke tempat yang hangat, lepaskan semua pakaian basah. Jadi pakai pakaian yang basah itu karena kan tadinya dia menggigil banget pasti tuh sebelum hipotermia, pakaiannya basah kita ganti sama pakaian yang kering. Bungkus dengan selimut, beri minuman hangat, kasih yang hangat, tapi jangan alkohol gitu kan, karena mikir kan alkohol dinginin Bu, jangan. Kasih minuman hangat kalau bisa yang kayak jahe gitu loh supaya hangat di dalam tubuhnya. Kemudian beri makanan berenergi yang mengandung gula. Nah ini ya, kalau kalian merhatiin orang yang suka naik gunung itu biasanya banyak bawa coklat. Nah, kenapa coklat? Coklat itu mengandung gula dan gula itu menghasilkan panas. Dan ketika dia menghasilkan panas, tubuhnya itu metabolismenya akan lebih baik dan terhindar dari hipotermia. Jadi ini cara-cara pertolongan untuk hipotermia ya, karena mikirnya Bu cuma dingin kok enak kok Bu, makanya di rumah kan pakai AC supaya dingin Bu. Iya, tapi kalau pada kondisi ekstrim ini bisa menyebabkan kematian. Oke.
Oke, itu tadi penjelasannya dan sekarang kita lanjut ke tugas kalian. Oke, tadi kalian sudah dengarkan tuh penjelasan saya tentang konsep keseimbangan suhu tubuh. Nah, sekarang tugasnya ini saya berhubungan dengan aplikasi. Nah, aplikasi dari konsep keseimbangan tubuh, perawat itu biasa melakukan kompres hangat dan kompres dingin. Nah, pertama, kalian sebutkan dan jelaskan indikasi dari kompres hangat dan kompres dingin. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan kehilangan panas secara konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, tadi nih yang di slide yang di tengah-tengah tadi ini, itu jadi tugas yang keduanya. Jadi gimana cara kehilangan panas itu kalian jelasin. Konveksi itu maksudnya seperti apa, kondisi itu seperti apa, radiasi dan evaporasi. Karena ini berbeda-beda gitu loh. Bukan, memang semuanya sama adalah cara kehilangan panas, tapi berbeda mekanismenya. Kemudian yang ketiga, kalian bikin contoh kasus terkait tindakan pasien yang membutuhkan kompres hangat atau dingin. Pilih salah satu ya, nggak usah dua-duanya. Kalian bikin aja kasus, misalnya anak suhunya 39 derajat. Nah, ini dilakukan kompres apa? Kompres hangat apa dingin? Nah, kalian jelasin kasusnya. Jadi, jelasin pasiennya, namanya, umurnya, jenis kelamin, apa yang terjadi sama pasien, kemudian tekanan darah, ya kalian kasihlah data kasus-kasus gitu. Oke. Kemudian setelah kalian bikin kasusnya, kalian lakuin proses keperawatannya dari mulai pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Kan proses keperawatan itu 5 tahapan yang kalian nggak boleh lupa nih pastinya. Dan kemudian yang kelima, kalian bikin SOP untuk salah satu tindakan yang kalian lakuin sesuai kasusnya lagi. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya itu kalian terkait tindakannya kompres hangat, nanti kan di proses keperawatan itu juga ada tindakan kompres hangat. Di yang kelima, poin kelima, kalian bikin SOP untuk kompres hangat. Jadi ini tugasnya ada 5 poin. Silahkan dilakukan secara individual, langsung dibikin di file Word aja. Nanti saya akan bikin kolom penugasannya di Google Classroom. Kalian attach di Google Classroom. Oke, jadi itu tugasnya. Silahkan mengerjakan. Nanti saya akan nego lagi nih sama si Pen. Apakah kalau tugas ini bisa selesai langsung dikerjakan? We will continue our discussions in the Zoom room. Oke, sekali lagi terima kasih anak-anak pintar, hebat, dan manis-manis yang akan menjadi perawat future nurse, perawat di masa depan. Thank you for listening for my explanations. Selamat mengerjakan tugas dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.